5, 4, 3, 2, 1 and close the mukeran. Asik. Kembali lagi di Sematol episode 2 yang kali ini saya Andi Muhammad Farizal dipanggil Ical sebagai hostnya. Yang kemarin pada episode 1 itu Ari karena dia berhalangan hadir jadi diganti oleh saya. Ya, kali ini kita kedatangan tamu dari Insersium. Ya, ada. Ya. Oke. Perkenalkan, saya Fier dari Insersium. Sekarang di Insersium jadi anggota divisi advokasi. Oke, saya Gasa dari Insersium juga. Sekarang jadi anggota di divisi multimedia Insersium. Kalau boleh tahu apa itu Insersium? Mungkin Fier bisa. Apa? Nah, Insersium itu sebenarnya wadah untuk belajar. Wadah untuk belajar teman-teman Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Dalam perkembangannya kan kami sudah jalan hampir 4 tahun dari 2018. Ini juga menarik karena pembentukan Insersium itu bertepatan dengan momen peringatan Hari Reformasi. Jadi ini sudah mungkin jalan 4 tahun. Terus Insersium itu fokus kajiannya ada di demokrasi dan juga hukum hak asasi manusia. Nah, jadi teman-teman di Insersium coba hadirkan ruang diskusi atau ruang-ruang belajar yang topiknya itu mengenai demokrasi dan juga hukum hak asasi manusia. Mungkin singkatnya seperti itu. Kali ini kita akan membahas persoalan RKUHP. Jadi kan banyak nih sekarang yang lagi viral atau yang sering didengar soal RKUHP. Kan apa? Ini kan RKUHP banyak pasal-pasal yang kontroversial di dalamnya yang bisa mencederai demokrasi dan kebebasan berpendapat dari masyarakat Indonesia sendiri. Atau bagaimana menurutnya kawan Insersium memandang RKUHP ini? Saya dulu ya. Silakan. Oke, jadi kalau berbicara soal RKUHP dan bagaimana kontroversi yang ada di tengah-tengah publik berkaitan dengan RKUHP versus demokrasi, ya, dari jalan begitu ya, RKUHP versus demokrasi. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam RKUHP menurut saya itu berkaitan dengan material atau isi-isi dari RKUHP itu. Kalau secara utuh atau secara formil, RKUHP ini sebenarnya sebagai langkah yang baik bagi pemerintah untuk menata ulang atau memperbaiki kelemahan-kelemahan pada KUHP kita yang lama. Nah, cuman permasalahan-permasalahan yang timbul itu terletak pada norma-norma yang termuat dalam KUHP itu, dalam RUU KUHP ini. Ya kan, salah satunya adalah misalnya delik penghinaan presiden atau wakil presiden, delik penghinaan terhadap penguasa umum, delik penghinaan terhadap kekuasaan umum dan segala macam itu memuat kontroversi karena bertentangan atau menegasikan bagaimana konsep demokrasi yang ada di negeri kita, di mana rakyat punya kebebasan berpendapat, rakyat itu sebagai pemangku kedaulatan tertinggi, dan itu justru menjadi salah satu alat untuk membungkam ekspresi atau justru mencederai demokrasi kita. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah bagaimana pandangan umum soal RKUHP ditilik dari permasalahan kontroversial yang memuat permasalahan-permasalahan di lingkup demokrasi, mungkin itu permasalahannya terletak pada ketentuan-ketentuan pasal, di mana ketentuan-ketentuan pasal dalam RKUHP itu memang dipandang sebagai salah satu alat untuk mematikan orang-orang sipil termasuk kebebasan berekspresi itu. Mungkin singkatnya. Kalau dari Bung Fier, Nah, sebenarnya RKUHP ini kan bukan topik baru lagi di 2022. Kita pernah sama-sama demonstrasi besar-besaran di 2019 yang kemudian itu memakan korban jiwa, terus banyak yang direpresi, banyak yang kena pentungan, banyak yang ditendang. Nah, sebenarnya apa yang coba dihadirkan di RKUHP, khususnya draft yang terbaru, yang secara sembunyi-sembunyi
itu kemudian diserahkan kepada DPR dibahas bersama pemerintah di rapat paripurna, itu kemudian sama sekali bertolak belakang dengan apa yang teman-teman coba perjuangkan di 2019. Walaupun sebelum adanya RKUHP ini, pelanggaran-pelanggaran atau represi terhadap kebebasan berekspresi, kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, ataupun kebebasan-kebebasan fundamental lainnya itu terus berjalan. Dengan misalnya ada pasal-pasal tertentu yang kemudian dihadirkan dan pernah dibatalkan sebenarnya oleh Mahkamah Konstitusi, itu kemudian menjadi satu ancaman baru, ancaman yang semakin nyata kepada ruang sipil. Bagaimana ruang sipil ini coba disusutkan, dikerdilkan, atau bahkan dihapus, supaya ya konsolidasi, kalau terminologi yang sekarang berkembang itu oligarki di atas, itu tidak diusik lagi sama masyarakat sipil. Jadi secara garis besar RKUHP yang memang memuat muatan-muatan material yang kemudian pada dasarnya itu bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Mungkin dari saya singkatnya begitu. Ada pertanyaan saya lagi. Kalau hukum pidana itu apa itu bedanya sama hukum perdata atau apa hukum pidana? Bermasalah dengan RKUHP memang itu erat kaitannya dengan bagaimana hukum pidana menjadi dimensi dari RKUHP itu, ya kan? Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan umum mungkin di masyarakat, sebenarnya hukum ini punya cabang-cabang atau laporan-laporan hukum apa saja. Nah, dan RKUHP ini melekat pada cabang-cabang hukum yang mana. Nah, jadi sebenarnya hukum itu kalau di dalam kajian ilmu hukum, ya kan, itu punya berbagai dimensi-dimensi. Di dalam salah satunya adalah dimensi hukum pidana. Nah, hukum pidana itu apa? Ini beda pakar, beda pendapat. Tapi paling tidak antara pakar yang satu dan pakar yang lain, intisari atau substansi dari pendapatnya itu sama atau berbeda. Nah, misalnya saya coba ambil pendapat dari Prof. Said Karim. Ini pakar hukum pidana yang ada di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Beliau dosen. Beliau ajar saya juga waktu mata kuliah hukum pidana. Menurut beliau, hukum pidana itu adalah serangkaian aturan berisi perintah atau larangan, di mana ketika perintah atau larangan itu dilanggar dapat dikenakan sanksi istimewa. Sanksi istimewa ini apa? Menurut Prof. Said itu adalah sanksi yang dapat dipaksakan berlakunya. Kalau kita lihat dari pendapat misalnya Prof. Edi, mungkin teman-teman akrab dengan Prof. Edi karena sering tampil di layar kaca. Menurut Prof. Edi, pakar hukum pidana UGM saat ini Wakil Menteri Hukum dan HAM, hukum pidana tidak hanya sampai di situ, tapi juga meluas hingga ke kapan dan bagaimana sanksi pidana itu dijatuhkan. Nah, jadi kalau Prof. Edi tidak pakai terminologi sanksi istimewa, dia pakainya sanksi pidana. Ya kan? Jadi sanksi istimewa tadi bisa memang mungkin dipadankan dengan kata sanksi pidana. Nah, jadi menurut Prof. Edi, ketentuan yang ada dalam hukum pidana itu memuat perintah, larangan, sanksi pidana, kemudian kapan dan bagaimana sanksi pidana itu dijatuhkan. Misalnya begini, ada satu peristiwa. Apakah peristiwa ini termasuk di dalam peristiwa hukum? Nah, itu pasti kita perlu lihat apakah peristiwanya diatur oleh hukum. Ya. Terus peristiwa hukumnya ini masuk di dalam peristiwa hukum apa? Apakah peristiwa hukum pidana, peristiwa hukum perdata, atau peristiwa hukum dari cabang-cabang hukum yang lain? Nah, ini bisa dilihat dari karakteristik dari norma-norma yang mengatur tentang peristiwa itu. Kalau peristiwa itu ternyata diatur dalam suatu norma yang isinya adalah perintah atau larangan yang diikuti dengan sanksi pidana bagi yang melanggar perintah atau larangan itu, maka itu tergolong dalam peristiwa hukum pidana. Ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya adalah ketika memang peristiwa itu diatur dalam peristiwa hukum pidana dan kemudian terjadi dan diancam sanksi pidana, ini bagaimana? Serta kapan sanksi pidana bisa dijatuhkan? Nah, itu berkaitan juga dengan hukum pidana. Jadi secara pengklasifikasian bisa kita bagi menjadi pengertian hukum pidana secara luas dan pengertian hukum pidana secara sempit. Pengertian hukum pidana secara luas ini umumnya seperti yang tadi saya sempat singgung, kemudian ada sanksi pidana serta kapan dan bagaimana sanksi pidana itu dijatuhkan. Nah, kalau pengertian hukum pidana secara sempit itu bisa terbagi menjadi hukum pidana material dan hukum pidana formil. Nah, hukum pidana material itu apa? Yaitu serangkaian aturan yang isinya perintah, larangan, diikuti dengan sanksi pidana.
itu hukum pidana material. Nah, kalau hukum pidana formil itu kapan dan bagaimana sanksi pidananya dijatuhkan, ya begitu. Nah itu kalau pertanyaannya apa itu hukum pidana, mungkin secara singkatnya begitu kalau secara definisi. Oh berarti mau sama ini yang luas sama yang sempit. Iya, cuman dia pisahkan antara formil dan materi. Iya, betul. Atau mungkin bisa disinggung juga apa tujuan dari hukum pidana. Iya kan? Kalau bertanya soal apa itu hukum pidana, pasti juga ada kaitannya dengan tujuan hukum pidana itu seperti apa. Ya. Kalau berbicara soal tujuan hukum pidana, ini beda-beda pakar, beda-beda juga. Nah, saya coba ambil pendapat dari Prof. Said lagi. Kalau Prof. Said bilang tujuan hukum pidana itu yang pertama adalah memberantas kejahatan sebagai suatu penyakit di masyarakat. Salah satu tujuan hukum juga kan adalah kalau secara umum itu adalah tertib sosial, ya, itu adalah tertib sosial. Nah, kejahatan atau tindak-tindak pidana ini itu dipandang sebagai penyakit di masyarakat, dan hukum pidana itu memiliki tujuan untuk memberantas penyakit-penyakit itu atau tindak pidana itu. Nah, itu yang satu. Yang kedua itu adalah memberikan keabsahan bagi pemerintah untuk bertindak menjatuhkan sanksi pidana kepada para pelanggar atau para pelaku tindak pidana itu. Jadi kurang lebih tujuan hukum pidana itu seperti itu. Kalau dari mungkin secara garis besar dari dikatakan dasar, mungkin saya akan singgung tentang tujuan. Sedikit membahas tentang tujuan hukum. Itu kan teori yang paling lumrah dipakai. Itu ada 3: keadilan, untuk mencapai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sendiri. Nah, tapi secara garis besar tadi dibilang dasar, ada tujuan yang umum. Apa itu tujuan umum? Tertib sosial. Jadi berdasarkan tadi yang penjelasan disampaikan sama dasar, memang saya sepakat bahwa kehadiran sebenarnya hukum pidana itu secara gampang itu bisa ditafsirkan sebagai upaya dari negara untuk bisa menertibkan warga negaranya dengan ketentuan-ketentuan sanksi, dengan ketentuan-ketentuan pidana material yang diatur di dalam misalnya KUHP atau undang-undang khusus lainnya. Itu memang hukum pidana hadir untuk menciptakan kondisi-kondisi ideal seperti itu. Mungkin saya. Oh berarti ini RKUHP masuk di hukum pidana. Kenapa masuk dalam hukum pidana? Itu karena memang muatan-muatan dari RKUHP seperti yang saya bilang tadi, dia berkaitan dengan norma-norma hukum pidana material. Isi dari RKUHP isinya apa? Perintah larangan yang diikuti dengan sanksi pidana. Jadi bisa kita bilang bahwa RKUHP ini adalah salah satu sumber hukum pidana, ya, atau tempat atau suatu letak di mana hukum pidana itu bisa ditemukan, yaitu lewat RKUHP. Kalau kemudian nanti RKUHP ini kemudian disahkan menjadi undang-undang. Oh kalau gitu langsung saya di pasal kontroversial ini kayaknya yang banyak, banyak yang menjadi, ada yang pro juga, ada yang kontra juga. Ya. Pertanyaan itu apa yang bermasalah di pasal 240 sama 241 itu yang membahas soal penghinaan terhadap pemerintah? Siapa yang mau jawab? Terserah yang mana. Mungkin saya bisa jawab dulu. Mungkin kalau kita bahas 240 sama 241 itu kan inti dari rumusan deliknya itu masyarakat dilarang untuk menyampaikan penghinaan terhadap pemerintah. Nah, harus kita lihat dulu karena itu sangat berpengaruh atau sangat erat kaitannya dengan kebebasan berekspresi yang sebenarnya juga diatur bahkan oleh Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara. Sebelum jauh kita melangkah, kita harus dulu paham bagaimana konsep dari kebebasan berekspresi sebenarnya dan bagaimana misalnya hak asasi manusia kemudian menjamin kebebasan fundamental tersebut. Dari sejarahnya, kebebasan berekspresi sebenarnya diperjuangkan itu melalui generasi pertama hak asasi manusia. Akan perkembangannya sekarang sudah ada 4 generasi dari perkembangan hak asasi manusia. Yang pertama itu membahas tentang kebebasan fundamental, atau kalau dalam kajian HAM itu disebut
generasi sipil dan politik, itu generasi pertama. Generasi kedua itu membahas tentang hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas upah, dan kondisi kerja yang lain, dan lain-lainnya. Kemudian ada generasi ketiga, itu hak persaudaraan atau solidaritas. Misalnya contohnya itu hak disabilitas, hak masyarakat adat, atau misalnya tentang perempuan, itu masuk generasi ketiga. Dan ada generasi keempat yang sekarang terbaru, itu perkembangannya mulai abad ke-21, itu tentang hak digital. Hak digital, bagaimana misalnya perlindungan data pribadi, atau hak untuk dilupakan